bersama Yesus, Juru Selamatku yang rela mati untuk diriku. Lama di sini ku layani Dia, meski nyaris terasa tak tertahan, terbahan badan. Bila saatnya senang selamanya jumpa di surga, karena namaku ada di sana. Dalam hatinya Dalam hatinya ada namaku, terpatri indah oleh tangan berlubang paku. Di situ juga selamat jiwaku. Yesus Tuhanku, penghibur hati dan penolongku. Selama di sini, selama di sini, kulayani Dia, meski nyaris terasa tak tertahan, terbahan badan. Bila saatnya senang selamanya jumpa di surga, karena namaku ada di sana. Selama di sini, selama di sini, ku layani Dia, meski nyaris terasa tak tertahan, terbahan badan. Bila saatnya senang selamanya jumpa di surga, karena namaku ada di sana. Di surga, jumpa di surga, karena namaku ada di sana. Di surga. Tuhan, pujian dari Rika. Saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tangkat pujian nomor 80.
Ku dengar Tuhan. Yang mana? Sekali lagi, Mas. Ku dengar penebus sekali lagi. Oke. Ku dengar penebus. Baik, gitu. Ya, oke, Tuhan. Ku dengar penebus memanggil Anda oleh darah-Mu yang kudus. Jiwaku sucilah. Aku berteduh padamu sujud, tanah suci hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang padamu. Ku datang padamu, ku kalis yang benar, jaga angkat semua bebanku, dan beri damai senang. Aku berteduh padamu sujud, karena suci hatiku di dalam darah-Mu. Saya serahkan kepada Tuhan. Aku berteduh padamu sujud, karena suci hatiku di dalam darah-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami akan tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Bapa. Karena kami tahu tidak ada rancangan-Mu, rancangan kecelakaan bagi kami, tetapi adalah rancangan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ya Tuhan Yesus, ketika Engkau memanggil pulang kepadamu saudara yang kami kasihi, saudara kami Iwan Freddy Tambah, Tuhan Bapa di surga, itulah yang terbaik baginya. Itulah yang terbaik bagimu dan bagi kami semuanya, dan juga keluarga Tambah di tempat ini, Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih setia, namun kami Tuhan tetap akan selalu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dengan keluarga Tambah di sini, kakak-kakaknya semuanya, Tuhan Yesus, keluarganya yang ditinggalkannya akan dan sudah dengan ikhlas hati merelakan saudara kami Tambah Iwan Freddy kembali ke surga, rumah Bapa yang kekal dan rumah kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini jemaat kudus-Mu ya Tuhan, dari Gereja Injil Karunia Tuhan Yesus datang untuk menghibur mereka dengan firman-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kami dihiburkan ya Tuhan Yesus. Karena bukan hanya keluarga Tambah yang merasa kehilangan dengan secara jasmani, dengan terpanggilnya pulangnya kembali saudara kami menghadap Engkau Bapa di surga. Tapi kami juga Tuhan Yesus sebagai orang-orang kudus-Mu Tuhan yang sudah pernah mengenalnya dan sudah bersama-sama dengan Dia, dan bahkan kami sudah menjadi satu di dalam Roh Kudus,
di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pun tidak terpisahkan lagi untuk selama-lamanya. Biar saudara kami pun mendahului kami, tapi kami suatu saat akan berjumpa kembali bersama dengan Dia, karena Tuhan Yesus akan mempersatukan kami sebagaimana firman-Mu, dan Tuhan Yesus sudah mempersatukan kami sebagaimana sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama untuk menguatkan keluarga ini dan kami semua, supaya kami tetap melihat bahwa kebaikan Tuhan dan kenang-kenangan yang indah bersama dengan saudara kami, Saudara Iwan Freddy Tamba, itu akan kami kenang untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam, salam. Salam. Nama Tuhan, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga Tamba, kakak-kakaknya dan juga saudaranya semua ya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama di sini dengan penuh sukacita, dan terima kasih atas segala penyambutan untuk kita melaksanakan ibadah penghiburan di sini atas kepergian dari saudara kita Iwan Freddy Tamba yang sangat kita kasihi. Ya, saya hanya akan menyampaikan firman Tuhan saja untuk menguatkan keluarga di sini semuanya yang ditinggalkan dan kita semua, karena kita sama-sama sangat mengasihi, menyayangi saudara kita, saudara Iwan Freddy yang sudah mendahului kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengharapan kita bersama, ya, karena kita akan selalu bersama-sama di dalam Tuhan. Yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-15, saya akan membaca dari ayat 50 sampai ayatnya yang ke-58. Ya, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-58. Dan ini adalah tentang kebangkitan yang akan datang. Ya. Oke, dari ayat 50 saya baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57 ya sampai 58 kita sama-sama membaca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini firman Tuhan memberikan perbandingan antara yang sementara dengan yang kekal. Memang kalau manusia hanya melihat yang sementara ini aja, bisa keliru dia. Dan bisa jadi sesat. Kalau hanya melihat yang sementara di dunia ini saja. Karena yang di dunia ini akan bisa hilang. Ya. Akan bisa berpisah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa tidak selamanya orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus itu berpisah. Tidak selamanya. Kenapa? Karena kita memiliki kehidupan yang tidak dapat binasa. Wow, luar biasa. Ya. Kita menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini, ya,
kadang berat, ya, kadang susah, kadang kita juga bisa juga menjadi terdorong, menjadi putus asa, dan lain sebagainya. Ya mungkin karena sakit penyakit, karena ekonomi, dan karena virus, dan lain semacam segala problema kehidupan di dunia ini. Semuanya akan berubah-ubah. Dan tidak ada yang tetap. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan bahwa memang, ya kalau kita ingin mengerti bahwa di dalam Tuhan kita ini memiliki yang terbaik. Bukan yang baik saja, banyak di dunia yang baik, bukan? Tapi yang terbaik adalah dari Tuhan, amin. Seperti itulah yang Tuhan lakukan, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada keluarga Tamba dengan perginya saudara kita Iwan Freddy Tamba, yang sangat kita kasihi. Dia adalah orang yang sangat baik. Bukan karena dia sudah pergi maka saya mengatakan dia adalah orang yang baik. Karena memang orangnya seperti itu. Tidak pernah ada keluar kata-kata yang bisa membuat orang lain menjadi tersinggung. Tidak pernah. Dia selalu menjaga perasaan orang dan dia selalu berhati-hati sekali berbicara. Artinya itu adalah merupakan buah dari imannya. Amin. Kalau dia tidak mengerti kebenaran, pasti dia mungkin ngomong sembarangan saja. Dia akan berbicara semaunya saja, tapi tidak demikian. Namun Bapak Ibu Saudara, walaupun begitu indah keluarga mengenang atau kita juga jemaat bersahabat berteman dengan saudara kita almarhum Iwan Freddy Tamba, tapi tetap juga akan berpisah. Secara apa? Secara kehidupan yang sementara. Betul? Tapi kalau kita lihat di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus bahwa ternyata kalau orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu, kalau dia ingin berjumpa dengan Tuhan, bahwa dia harus satu, menanggalkan tubuh yang fana ini. Kalau saudara kita, saudara Iwan Freddy, sudah duluan mendahului kita, kita pun akan pergi menyusul dia. Amin. Tapi menyusul dia kemana? Ke surga yang kekal, bukan kemana-mana, saudara-saudara. Kenapa harus ke surga yang kekal? Karena Tuhan Yesus yang mengaruniakan itu kepada kita, karena kita percaya penebusan segala dosa yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Amin. Amin. Disitulah maut dikalahkan. Jadi iblis setan tidak berkuasa atas hidup kita lagi. Iblis setan tidak berkuasa atas hidup daripada saudara kita Iwan Freddy Tamba. Dia mengakhiri pertandingan hidupnya yang benar adalah karena dia sudah selesai mencapai garis akhir. Sampai di situ pertandingan dia. Amin. Tapi Tuhan menerima dia. Tuhan menghargai dia karena apa? Firman Tuhan mengatakan di kitab Mazmur, berharga bagi Tuhan kematian orang-orang kudusnya. Amin. Bukan hanya orang yang dikasihinya, tapi dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang kudusnya. Karena saudara kita Iwan Freddy dalam kesaksian hidupnya, dia sudah menerima pencurahan darah Yesus yang sudah menyucikan dirinya, yang sudah mengampuninya sekali untuk selama-lamanya. Sebagaimana kita memperingati, ya, dalam 3 hari ini, mulai dari Jumat Agung, lalu sekarang adalah hari Paskah, hari di mana Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Sekarang kita mengingat saudara kita yang sudah pergi duluan. Untuk apa kita mengingat? Mengingat karena Yesus bangkit lebih dulu dari antara orang mati. Dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga sebagai buah sulung, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara kita, saudara Iwan Freddy, juga suatu saat akan bangkit dengan tubuh yang surgawi. Amin. Tubuh yang kekal, yang tidak ada lagi sakit penyakit. Dia sudah selesai, sudah sembuh dia. Amin. Kita harus berjaga-jaga karena kitalah yang mungkin, mudah-mudahan tidak. Kita berdoa supaya kita sehat semuanya, bukan? Tetapi selama kita di dunia ini tidak bisa kita katakan bahwa kita akan sehat terus. Puji Tuhan. Tapi siapa yang jamin? Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak. Makanan, minuman, udara, cuaca, jalanan, semuanya sudah rusak. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kita ini akan terus stabil secara fisik ini. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir karena apa? Tadi dikatakan apa? Saudara-saudara, ayat 51.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu apa? Rahasia. Wow, luar biasa. Ya, Ya. tidak semua orang tahu rahasia, saudara-saudara. Ya. Ya. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Wow, kita tidak akan mati semuanya. Siapa kita? Bukan semua orang yang dimaksud di sini. Kita di sini adalah semua orang percaya dalam Yesus, anggota tubuh Kristus yang sudah diselamatkan. Ketika Tuhan Yesus nanti datang menjemput kita, bisa saja ada di antara kita masih hidup. Tapi ada juga yang sudah meninggal, seperti saudara kita. Ya, dia sudah meninggal. Nah, tetapi saudara-saudara dikatakan, tetapi kita tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab apa? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah. Ini yang paling penting. Nah, kalau orang hidup dan mati tapi tidak diubah, apa gunanya? Amin. Berarti dia akan binasa seperti keadaan yang buruk yang dialaminya. Tapi kita dikatakan semuanya kita akan diubah. Diubah dari apa ke mana? Diubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dan diubah dari tubuh yang lama menjadi tubuh yang baru. Seperti apa tubuh yang baru itu? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, berapa lama dia di bumi? 40 hari 40 malam di bumi, menunjukkan bahwa dia bangkit. Amin. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya agar tahu pengharapannya, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara yang mati, bahkan saya juga, saudara Yohan Freddy juga akan bangkit juga dari antara orang mati. Amin. Jadi kita ini sebenarnya di dalam Yesus, kita sudah hidup selama-lamanya. Hanya masalah menanggalkan ini saja. Apa? Tubuh yang lama ini. Karena apa? Dari tanah diambil kembali ke tanah. Tapi kita di dalam roh, kita ini sudah diperbaharui, kita sudah menjadi manusia baru, dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, dan kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, karena dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, maka dikatakan di sini, bahwa, ya, di ayat 54 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini, kita lihat tangan kita ini, kulit kita ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Kapan? Nanti. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Wah, maut telah ditelan. Bagaimana cara menelannya? Saudara, maut itu besar dan sangat berkuasa kan, dan sangat mengerikan kan maut itu. Tapi dikatakan apa? Ditelan. Wow, luar biasa. Ditelan oleh apa? Ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus. Dia bangkit dari antara orang mati. Maksudnya bagaimana? Saudara-saudara, semua orang yang mati, nenek moyang kita juga, mereka masih ada di mana? Di dalam kuburan. Semua orang yang mati di laut juga, mereka masih di laut semuanya, saudara-saudara. Tetapi Yesus mati tidak ada lagi di kuburan dia. Cuma berapa hari? Pada hari yang ketiga dia apa? Wow, tidak ada yang bisa menahan dia dari kematian itu. Ya, saudara-saudara, itulah kemenangan atas maut yang akan menjadi milik kita, dan juga saudara kita Wan Freddy suatu saat nanti akan dihidupkan kembali. Amin. Amin. Inilah sebabnya mengapa kita selalu tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, itulah sebabnya kita tetap bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan, sekalipun ada tantangan persoalan dalam kehidupan kita, tapi kita adalah lebih daripada orang-orang yang telah menang. Karena itu, saudara-saudara, di ayat 56 dikatakan, sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57 tadi, meskipun semua itu adalah sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan di dunia ini. Ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah. Amin. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, kepada keluarga tambah, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Bukan kemenangan oleh manusia, bukan kemenangan oleh kuasa-kuasa apapun, tapi kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita ini semua adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Kita mengenang hari kebangkitan Yesus Kristus.
Bukan hanya pada hari ini kita mengenangnya. Amin. Besok, lusa, minggu depan, seterusnya kita mengenang akan kebangkitan Yesus Kristus. Karena apa? Karena disitulah kemenangan kita. Tidak ada orang yang bosan mengingat kemenangannya, bukan? Ya, kalau ada anak-anak kita ini berprestasi misalnya di dalam olahraga atau pertandingan apapun. Apa bosan mengenang kemenangannya? Tidak akan bosan. Selalu bangga untuk menceritakan tentang apa? Kemenangan. Kemenangan. Iya, seperti itu. Ya. Amin. Makanya kita bangga menceritakan kemenangan dalam Kristus, bahwa Dia telah mati menebus, mengampuni segala dosa kita, dan Alkitab mengatakan apa? Saudara-saudara, ya, di dalam Filipi pasal 3:20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, di ayat 58 dikatakan, sama-sama kita membaca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini kepada siapa firman ini? Bukan kepada yang meninggal lagi, tapi kepada kita keluarga yang hidup. Semuanya, pada jemaat, pada semua keluarga tambah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih disuruh apa? Berdirilah teguh. Amin. Jangan goyah. Lalu dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga tambah semuanya, tetaplah semangat bersyukur kepada Tuhan. Kenanglah semua yang baik dari saudara kita selama dia masih hidup. Dan kenang-kenangan itu sudah dicatat di dalam surga. Karena dikatakan upahmu besar di surga. Amin. Saudara-saudara, demikian juga jemaat Tuhan semuanya. Mari kita saling mendoakan. Dan mari kita terus memberitakan kemenangan kita di dalam Kristus. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya jikalau ada satu pun atau berikut siapapun di antara kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, dan kita sudah harus siap. Amin. Amin. Saudara-saudara, satu hal kesaksian saya yang tidak pernah saya bosan menyampaikan, Pak. Tidak pernah saya bosan menyampaikan kapan saja, di mana saja, dan di hadapan siapa saja. Saya tidak pernah bosan menyampaikan ini. Karena apa? Karena ini adalah kesaksian kemenangan di dalam Kristus. Apa itu? Selalu saya katakan, ya, di hadapan saudara-saudara keluarga saya juga, Pak. Kalau saya dikasih kesempatan berkhotbah begini, tidak pernah lupa yang satu ini, kesaksian saya. Saya bilang, kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Amin. Wow. Apa itu kesombongan? Bukan. Itu adalah kebenaran yang harus disaksikan karena Alkitab mengatakannya. Amin. Amin. Dan itu adalah kerendahan hati Yesus yang kita sampaikan. Karena itu, saudara-saudara, di dunia ini kita memang hanya sementara saja. Berjuanglah di dalam kebenaran. Amin. Tetaplah optimis, tetaplah percaya bahwa segala sesuatu, Allah sanggup melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Sebab apa? Sebab di dalam Dialah kemenangan kita, dan di dalam Dialah kebahagiaan kita, dan di dalam Dialah sukacita kita untuk keluarga tambah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah penghiburan dari firman Tuhan, bahwa hidup kami yang sementara ini akan kami jalani dengan penuh ketenangan dan damai sejahtera Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah mengaruniakan kepada kami kehidupan yang sangat bernilai tinggi, lebih daripada kehidupan yang saat sekarang ini, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya satu pengharapan kami untuk saudara kami, saudara Iwan Freddy Tambah, yang sudah Engkau duluan panggil ke rumah Bapa di surga dan rumah kami bersama. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami bisa mengenang Dia di saat-saat di mana di hari yang mana diperingati sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus oleh umat Kristen di dunia pada saat ini. Kami mengenang juga bahwa suatu saat saudara kami, saudara Iwan Freddy Tambah, akan bangkit juga bersama-sama dengan semua orang kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa. Dan kami akan dengan senang memberitakan sukacita ini kepada semua orang. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Dan diberkatilah keluarga tambah semuanya. Biarlah namamu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan acara kita.